Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Masyarakat muslimin, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Kahfi rahimahullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bagian terakhir ini. Saya geser untuk lawak ke kiri atau ke kanan? Biar dengan enggak dari kiri aja. Gak fokus sih soalnya. Enggak. Ustaz gak fokus lagi. Ustaz, gak kasih lah. Karena madang itu pun lebih cantik. Ya, bagian terakhir ini luar biasa. Kita diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai nanti pagi saat matahari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan sayap-sayapnya. Kemudian nama-nama kita senantiasa disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi makhluk-makhluknya yang baik. Masyarakat muslimin rahimahullah, juga mari kita berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Masyarakat muslimin, hari ini tanggal 22 Desember. Artinya
kita sudah berada di hampir penghujung tahun 2024. Sudah marak beredar di medsos ucapan-ucapan selamat yang seolah-olah itu menunjukkan keakraban dan antara umat beragama. Masyarakat muslimin, ketika kita merayakan hari raya Idul Fitri, itu kita benar-benar merayakan setelah kita berpuasa 1 bulan. Kemudian kita kembali makan, saling mendoakan, kita awali dengan sholat Id. Ya, kemudian saling mendoakan dan kembali kita bisa menikmati makanan. Ada ucapan selamat itu? Ucapan selamatnya berupa doa, saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya, amal ibadahku dan amal ibadah kamu semuanya. Nah, itu ucapan selamat pada hari raya Idul Fitri. Nah, apa kemudian kita mengucapkan kepada agama lain? Tentu tidak. Kenapa? Karena mereka tidak sedang merayakan kemenangan setelah berpuasa 1 bulan. Demikian juga pada hari raya Idul Adha. Kita merayakannya setelah saudara-saudara kita berjibaku dengan fisiknya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, di tanggal 10 ditandai dengan menyembelih hewan kurban dan tahallul, ya, memotong rambut. Nah, kita di tanah air, di tempat selain Mekah, kita mengadakan sholat Idul Adha, merayakan kemenangan, ya, perayaan kemenangan setelah melakukan ibadah yang luar biasa. Kita setelah sholat kemudian menyembelih hewan kurban, lantas makan. Ada ucapan selamat untuk agama lain? Ada. Nah, giliran sekarang, ya, kita disodori hari-hari seperti ini. Yang bikin heboh itu kan medsos. Yang bikin heboh itu kan kita seolah-olah ingin saling toleransi, pengen saling bisa silaturahim, sehingga seolah-olah tanpa kita mengucapkan selamat kepada mereka kok gak enak. Padahal masyarakat muslimin sangat berbeda jauh apa yang kita rayakan di Idul Adha, apa yang kita rayakan di Idul Fitri dengan yang dirayakan orang-orang Nasrani saat ini, yaitu kelahiran Isa. Isa itu terlahir bulan berapa? Halo, bulan berapa? Bulan berapa kira-kira? Masyarakat muslimin rahimahullah, kita tidak usah ngarang-ngarang karena di Al-Quran itu jelas, ya. Kita coba buka pada surat Maryam. Surat Maryam, kita mulai dengan ayat yang ke-22. Mulai ayat 22 itu, karena Maryam itu mengandung, ya, sedang hamil, sementara tidak ada suaminya. Kita pun kalau ada seorang wanita sholihah tidak keluar kemana-mana, kemudian hamil, kira-kira pandangan Bapak Ibu gimana? Halo? Selingkuh. Pasti ada yang nggak benar pada orang yang hamil itu. Pasti seperti itu. Sama dengan penduduk
waktu itu, umat Nabi Zakaria waktu itu, yaitu ketika Ibunda Maryam itu mengandung sementara beliau tidak bersuami, ya, pasti masyarakat memandang buruk, ya, pasti masyarakat memandang buruk. Bahkan kita pun kalau ada wanita solihah tidak pernah keluar rumah, lantas melihat dia hamil, pasti kita beranggapan seperti itu. Sama. Bedanya kalau kita akan membaca Al-Quran dan yang nyampe ke dada kita itu sudah sempurna kabarnya, ya, sudah penuh diceritakan hingga akhirnya, sehingga kita paham bahwa Ibunda Maryam pada saat itu kita dikabari melalui keimanan kita bahwa Allah memberikan keluar biasaan pada Ibunda Maryam seperti halnya Allah menciptakan Adam. Kan lebih luar biasa Adam. Adam itu tanpa ibu, ya, dibentuk oleh Allah, kun fayakun, maka jadilah. Sementara Ibunda Maryam itu hamil. Kekuasaan Allah itu luar biasa. Nah, kita umat Islam yang mengetahui dari Al-Quran tentu tidak ada masalah. Tapi umat waktu itu tentu bertanya-tanya dan menganggap ini masalah besar. Walaupun diberitahu sedemikian rupa, mereka tetap tidak percaya, sehingga mereka seolah mengucilkan Maryam, Ibunda Maryam, dan Ibunda Maryam pada ayat yang ke-22 ini. Fahamalathu, ya, fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasihkan dirinya dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Jadi hukuman orang yang tidak bisa membuktikan kebenarannya, artinya dia melakukan kesalahan yang besar, dianggap melakukan kesalahan yang besar, maka ia diminta untuk mengasihkan diri. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang ke-23, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Maryam itu manusia biasa, lantas ia berkata, "Wahai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Memang penderitaan yang luar biasa. Sampai-sampai beliau, Ibunda Maryam, mengucapkan kalimat yang seperti ini. Dan biar aku mati sebelum ini, ya, tentu aku tidak akan merasakan sakit seperti ini, ya, dan bahkan aku dilupakan oleh orang, ya, dilupakan oleh orang. Nah, saat ini menjadi heboh di masyarakat. Kemudian di ayat selanjutnya di ayat yang ke-24, maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawah." Jadi tiba-tiba ada air mengalir di bawah Ibunda Maryam. Dan goyanglah mangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan buah kurma yang masak. Ini saat Ibunda Maryam melahirkan putra yang namanya Isa. Isa. Artinya pada saat kelahiran Isa itu, ketika itu musim kurma sedang berbuah dan sedang masak, ya, sedang masak.
Pada waktu itu pohon kurma itu pohon yang berbuah musiman, ya, tidak seperti sekarang bisa diatur sesuai dengan keinginan kita, ya, tidak seperti sekarang bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Dulu ya Allah. Nah, pohon kurma ketika masak itu ada di bulan Agustus, September, maksimal habis sampai bulan Oktober. Nah, kok saya itu bulan Desember. Nah, masih ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Allah sudah mengabarkan proses kelahiran Nabi Isa. Ya, prosesnya yang luar biasa, peliknya, yang luar biasa perjuangan Ibunda Maryam itu, sehingga ketika melahirkan di tempat yang terasing, Allah berikan kenikmatan berupa sungai. Di bawah beliau Allah sediakan pohon kurma. Ya, dia bersandar di pohon kurma karena penderitaan yang sakit yang teramat. Mungkin ibu-ibu yang bisa merasakan ketika mau melahirkan itu sakit yang teramat sangat. Ya, dulu nggak ada bius, dulu nggak ada dokter, dan Ibunda Maryam melahirkan. Ketika itu malaikat Jibril memerintahkan goyanglah pokok pohon kurma itu. Kemudian digoyang, kemudian pohon kurma itu jatuh, masa-masa itu jatuh. Dan itu di bulan antara Agustus sampai dengan Oktober. Nah, Ma'asyiral muslimin, sehingga kalau kita membenarkan keimanan mereka bahwa Isa itu lahir di bulan Desember, tentu menyalahi Allah, ya, menyalahi itu bulan Agustus sampai bulan Oktober itu pada saat zamannya Nabi Zakaria. Sekarang di Palestina itu pohon kurma itu masak antara bulan September sampai bulan November, jadi nggak jauh, pergeserannya tidak jauh. Ya. Coba Bapak Ibu nanti di rumah browsing itu ketemu kapan musim kurma lagi masak, ya, itu ketemu bulannya. Dan Allah jelaskan kelahiran Nabi Isa itu pada saat pohon kurma sedang berbuah dan lagi masak. Nah, ini Ma'asyiral muslimin, bedanya hari raya yang kita rayakan dengan hari raya yang dirayakan oleh saudara-saudara kita umat Kristen. Ya, makanya Rasulullah SAW sudah memberikan contoh. Mereka ketika merayakan itu, Rasulullah ya nggak apa, ya nggak mencegah, ya nggak melarang, ya nggak mengunjungi mereka, juga tidak mengucapkan selamat kepada mereka, ya biasa saja. Jadi lalu dinuntut untuk agamamu, untukku agamaku, laksanakan sesuai dengan keyakinanmu. Kami tidak mengganggunya, ya, kami tidak mencampurimu ketika kau melaksanakan ibadah. Demikian juga kami tidak mengajak kamu ketika kami beribadah. Mengajak beribadah dengan berdakwah itu beda. Kalau beribadah itu sudah satu keyakinan, ya, sudah satu keimanan, sama-sama beribadah. Sementara berdakwah itu menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada umat manusia. Ya, tidak peduli dia beriman maupun tidak peduli dia belum beriman, kita sampaikan.
Dakwah yang paling mengena itu adalah dakwah dengan perbuatan dan sikap kita. Ya, kalau kita itu santun, kalau kita itu sopan, kalau kita itu rajin beribadah, disiplin, tentu menjadi daya tarik yang luar biasa. Ngomong sak ngomong itu diperhatikan. Ya, beda dengan kalau tabiat kita buruk, alhamdulillah, itu ngomong gak akan digubris tabiat itu. Ya, maka masyarakat muslimin di penghujung tahun ini, mari kita berusaha untuk memperbaiki sikap kita. Bapak Ibu rahimahumullah, hari ini saya sengaja mau menyampaikan itu betul penting. Jadi menyampaikan bahwa di penghujung tahun ini mari kita introspeksi diri, ya, mengintrospeksi diri sebab di Al-Quran itu ada direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang sudah mati itu mempunyai rasa penyesalan yang sangat luar biasa karena perbuatan-perbuatannya ketika hidup. Nah, kita kan sudah melalui kehidupan yang panjang. Kalau tahun 2024 ini kita sudah hampir berakhir, maka kita koreksi. Adakah yang membuat kita hari ini nanti menyesal? Kita bisa baca di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 167. Al-Baqarah ayat 167. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 167, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 167, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti orang-orang yang tidak diperintahkan untuk mengikutinya, itu mereka berkata begini, duhai seandainya kami dapat kembali ke dunia. Tidak mungkin dapat, ya, tidak mungkin dapat kembali ke dunia. Pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Jadi ini penyesalan orang-orang yang menjadi pengikut orang-orang yang seharusnya tidak kita ikuti. Yang seharusnya kita ikuti siapa, Ibu Bapak? Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Rasul, dan salafus sholih, ya, orang-orang sholih yang memang perbuatannya sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun orang itu salafus sholih, orang itu salaf, orang lama, orang yang sudah sangat tua, bahkan orang yang dianggap bersejarah karena dikenang ilmu-ilmunya, kok nggak cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita dilarang untuk mengikutinya, ya, dilarang untuk mengikutinya. Kita ikuti yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Nanti mereka itu berlepas diri. Lalu mengikuti gak kamu, ngaku orang pengen kamu ikuti, ngaku orang pengen kamu ikuti. Nah, kalau kamu mengikuti aku itu lalu,
Yang kau ikuti itu sebetulnya Rasulullah SAW, Al-Quran. Aku sekarang nggak bisa apa-apa, aku sendiri dapat siksa dari Allah. Maka orang-orang yang mengikuti mereka kemudian berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku tidak mengikuti mereka, pasti aku tidak akan demikian." Nah, ma'asyiral muslimin, ini penderitaan orang-orang yang mati. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita ada perbuatan yang mengikuti perbuatan-perbuatan yang memang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Sebab sekarang ini propaganda tentang yang dalam tanda kutip baik itu luar biasa, luar biasa, dikemas sedemikian rupa dan diikuti oleh orang-orang yang sedemikian rupa banyaknya, banyak mengucapkan selamat kepada mereka, seolah-olah indah, seolah-olah itu bilu sopo terus lagi, bilu sopo. Nah, kemudian berdoa dengan doa yang berlebih-lebihan, dengan zikir yang berlebih-lebihan di kuburan, itu kira-kira mengikuti sopo, kira-kira mengikuti sopo. Ikuti nenek moyang. Nah, nanti ketika mati kecelik, mereka berlepas. Kita tidak menyalahkan, tidak kemudian membenci mereka yang melakukan itu, tapi kita koreksi diri. Jangan-jangan ada sifat, ada perbuatan yang kita sama dengan mereka. Mari kita koreksi bagi penghujung tahun ini. Jangan sampai seperti itu. Memang Bapak Ibu hidup di masyarakat yang sangat kompleks ini, Muslim semuanya, tapi Muslimnya Muslim yang tidak berilmu, rata-rata ittiba, rata-rata taklid, mengikuti yang mau jari terus gak ngaji belas. Memang seperti itu. Orang-orang yang benar-benar mengikuti sunnah-sunnahnya menjadi terasing. Itu memang biasa. Itu memang biasa. Namun kita diwanti-wanti, diwanti-wanti untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kita tidak boleh memutus hubungan silaturahim dengan mereka, tapi kita tetap menjaga hubungan baik dengan mereka pada sisi lain, tidak pada sisi keyakinan bersama mereka. Yang pertama yang terekam di dalam Al-Quran. Kemudian ditandaskan lagi di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, surat yang ke-25, surat yang ke-25, ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dengan detail sekali penyesalan mereka setelah kematian mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Furqan, surat yang ke-25, mulai ayat yang ke-27. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari itu orang-orang yang menggigit dua tangan mereka, seraya mereka berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasulullah SAW." Masyaallah ini penyesalan yang luar biasa. Diceritakan mereka menggigit kedua tangan mereka. Penyesalan yang teramat. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang diceritakan Allah ini tidak mengikuti Rasulullah SAW, tapi
sebaliknya yang mengikuti pemimpin-pemimpin mereka. Ya, mengikuti pemimpin-pemimpin mereka. Nah, ini sudah beriman Bapak. Mereka itu sudah beriman. Cuma keimanannya itu bukan kepada Allah dan Rasulnya secara lurus, tapi mereka mengambil jalan lain. Yang manusia itu kan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepandaian di dalam berbicara. Ada yang bisa mempengaruhi orang lain dengan pembicaraan, ya, sehingga orang itu menuruti apa yang dilakukan oleh orang itu tanpa koreksi. Itu baik, ya, itu baik. Kalau kita dengan ustadz-ustadz kita itu kan kondisi bener orang gitu ya, kita itu rata-rata seperti itu ngecek. Kalau mereka kalau sudah opo jari, ya itu yo wis dilakoni. Kok dikir ping 5.000 yo dilakoni ping 5.000. Dihitung tenang, gitu loh, cek. Wis 5.000 dulu. Kira kita kan enggak kok 5.000 bener kok jumbo lo itu uang. Kono tak kono. Alah, ujui ya ujui. Itu kita, karena memang sudah terbiasa seperti itu. Dan itu memang harus kritis seperti itu harus. Karena beragama itu bukan berdasarkan hanya baik dan buruk, bukan. Tapi beragama itu dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW yang memberikan contoh. Ini agama, bukan otak, bukan nalar, bukan pikiran. Otak, nalar, pikiran itu pendukung keimanan kita. Jikalau kemudian ada otak yang belum bisa nyambung dengan keimanan, nah, dengan sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita berusaha untuk mencari bagaimana caranya supaya pikiran kita nyambung dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini agama. Beragama itu seperti itu. Nah, kalau hanya baik buruk menurut pikiran kita, maka kita ya nggak akan bisa bersatu. Karena pikiran manusia itu kan banyak, macam-macam, sesuai dengan apa yang berpengaruh pada diri seseorang. Pengaruh yang mempengaruhi diri seseorang itu untuk berpikir, itu kalau dianggap kebenaran, ya bahaya. Maka Allah memberikan bimbingan, Allah memberikan Rasulnya untuk memberi teladan kepada kita. Ini loh cara berperilaku, ini loh cara bermasyarakat, ini loh cara berdakwah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan. Itu sudah cukup. Allah sudah sempurna memberikan contoh. Allah sudah sempurna memberikan aturan-aturan. Gak usah dikarang-karang lagi. Gak usah. Kenapa demikian? Nanti nyesel. Supaya gak nyesel, kita kembali koreksi diri. Mumpung masih ada waktu, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkoreksi. Kemudian masyarakat muslimin, Allah juga memberitahukan kepada kita, ya, penyesalan orang-orang yang tidak mempergunakan hartanya dengan sebaik-baiknya. Ada di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, surat yang ke-63, ayat yang ke-10. Ini sering kita dengarkan, ini sering kita baca. Mari kita gugah semangat kita, ya, keimanan kita untuk kembali mempraktekkan ayat ini. A'udzu
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Tidak semuanya, tapi sebagian. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kami, lalu kalau sudah mati, mereka kemudian berkata, "Duhai Rabbku, ya Rabb, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku? Tundalah, kembalikan aku sebentar saja untuk hidup lagi." Bagi orang yang sudah mati, yang menyebabkan aku dapat bersedekah, sehingga aku bisa bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang Ma'asyiral muslimin. Kenapa bersedekah? Rupanya sedekah ini adalah salah satu cara beramal yang simpel tapi manfaatnya luar biasa. Orang itu kalau sudah mati itu kan terputus, wis ditutup bukunya loh, kecuali 3 perkara. Salah satunya sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu tidak hanya masjid, membangun masjid, tidak hanya membangun madrasah, sekolah, tidak hanya membangun jalan, tapi bersedekah kepada orang lain itu juga termasuk sedekah jariyah. Alasannya kok, Bapak Ibu, ketika kita memberikan makan ke orang lain, makanan itu kan diproses oleh tubuh, betul ya? Menjadi darah, darah menjadi tenaga. Orang itu kemudian sholat, orang itu kemudian bisa bekerja, orang itu kemudian bisa berilmu, orang itu kemudian bisa menyekolahkan anaknya, orang itu kemudian bisa berdoa. Dengan sebab sedekah kita, orang itu bisa hidup, orang itu bisa mencukupi keluarganya. Salah satu bagian kecil yang kita sedekahkan. Bapak Ibu, salah satu hal yang diminta di antaranya oleh orang-orang yang sudah mati itu agar diberi tangguh sebentar saja, dikembalikan ke dunia sebentar saja, supaya bisa sedekah. Tidak perlu waktu. Kenapa? Karena diawali oleh Allah, Allah sudah memberikan rezeki hanya sebagian. Tapi pada saat itu nggak sempat. Tiba-tiba mati, gak sempat, belum sempat bersedekah, maka mereka punya penyesalan yang luar biasa, sehingga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Nah, Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah akhirnya ada yang semangat ya. Mudah-mudahan sedekah para jamaah untuk masjid ini, untuk sekolahan, dan untuk sarana prasarana yang lainnya, dan untuk yang kita nantikan ini, mudah-mudahan Allah catat menjadi sedekah. Ini ya Allah. Monggo bila ada yang perlu ditanyakan. Yang berikutnya, seperti biasanya, untuk sesi yang kedua ini kita buka untuk kesempatan bertanya jawab berjalan alam Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin dari
karena bagian isu itu tidak diberikan kepada bapak-bapak. Mohon maaf, Mas. Untuk hari ini, insya Allah akan dibagian. Saya awali dari jemaah bapak-bapak. Berhentikan untuk mempertanyakan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu yang disampaikan oleh Bapak sudah banyak ini. Jangan berapa satu jiwa satu tanya. Ada kalau tidak ada saya kembalikan ke ibu-ibu. Ada coba katakan nanti tidak ada koar. Orang-orang yang mati awal zaman atau dari bukan ada yang dapat dan juga yang dan juga orang-orang yang matinya akhir zaman. Nah ini kan ada setelah waktu yang 2 tahun, sedangkan orang yang mendapatkan siksa bahwa yang mati awal zaman sampai akhir zaman itu nanti kan dibagikan bersama-sama. Jangan mereka dapat siksa kan, dapatkan siksa yang sudah 2 tahun, dengan yang akhir itu kan bisa dikatakan mati itu disebut bersama. Itu kan kayaknya kurang adil bagaimana? Masyarakat muslimin, salah satu iman kita itu wabil qadri khairihi wa syarrihi. Salah satu iman yang harus kita miliki adalah iman kepada apa yang menurut kita baik dan apa yang menurut kita baik buruk. Apa yang kebaikan yang diberikan oleh Allah maupun keburukan yang sudah menimpa kita. Takdir itu harus kita imani. Nah, untuk menjawab bahwa orang-orang yang dahulu, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud, kan ada orang yang sholih dan ada orang yang zalim. Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang sholih itu memperoleh kenikmatan. Sedangkan orang-orang yang zalim juga memperoleh azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mengimani adanya alam kubur, alam barzakh. Kita juga mengimani ada siksa kubur, nikmat kubur. Sebagaimana doa kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sesudah asyhadul akhir. Sesudah kita bersalawat sebelum kita salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Itu kita memohon kepada Allah dari azab, dari siksa kubur. Nah, menjawab hal seperti ini, mari kita sholihkan diri kita terlebih dahulu. Kenapa? Kalau kita tidak sholih, kita akan menganggap Allah tidak adil. Kalau kita tidak sholih, Allah kita anggap tidak adil. Tapi kalau kita sholih, ya, membenarkan apa yang dilakukan maupun apa yang sudah dilakukan maupun apa yang belum dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bisa menerima apapun yang datang yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu di dalam Al-Quran kan dijelaskan bahwa tatkala kita itu diciptakan, ya, itu kan kita
berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa engkau adalah Rabbku, ya, engkau adalah Rabbku, maka aku beriman kepada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah bertanya seperti itu kepada jiwa-jiwa manusia. Lantas Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan aturan, memberikan nikmat kepada manusia berupa akal, berupa nalar. Ketika belum datang firman-firman Allah, maka akal manusia berfungsi. Akal manusia itu berfungsi. Ia akan berbuat baik sesuai naluri manusia yang senantiasa berbuat baik. Dan di situ Allah berikan nilai baik. Tatkala Allah berikan tuntunan yang baik, kemudian dia beriman karena sesuai dengan kebutuhan nalar mereka. Belum gak belum, aturan Allah itu sesuai nalar kita. Kalau nggak sesuai, itu nafsu kita yang berbicara. Apapun itu. Kalau Al-Quran yang berbicara, kalau Rasulullah yang menyampaikan, itu sudah sesuai dengan nurani kita. Kalau kita kalau kita kemudian mengingkarinya, itu sesungguhnya bukan nurani kita yang mengingkarinya, tapi nafsu kita. Ya, nafsu kita. Sehingga orang itu mendapatkan kebaikan. Lah kok dia kemudian mengingkari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendapatkan siksa, padahal dia hidup di tahun ribuan tahun sebelum Masehi, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Adam, ya, zaman Nabi Adam itu ada Qabil, ada Habil dan seterusnya. Apa mereka disiksa selama itu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi keimanan kita jelas bahwa adab itu ada. Ya, mereka mendapatkan siksa itu adalah hal yang wajar. Kenapa wajar? Karena mereka mengingkari. Sama dengan ketika kita di dunia. Di saat ini kita nggak bisa tenang. Itu gara-gara kita mengingkari aturan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari lahir kemudian dewasa. Nah, kok mengingkari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, mereka memilih jalan lain, kemudian mereka menderita. Sudah salah satu. Apakah Allah tidak adil? Bukan. Karena memang mereka memilih seperti itu. Makanya kita awali dengan sholih dulu untuk mengimani ini. Ya, baik yang kita nalar bisa kita nalar maupun yang tidak bisa kita nalar. Ya, kenapa? Allah sudah memberi gambaran orang-orang yang sudah mati itu penyesalannya luar biasa. Ya. Al-Quran kan kita baca sekarang ya, padahal belum ada hari kiamat. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman seperti ini? Karena memang sudah ada yang mengalami. Sudah ada yang mengalami itu, dan mereka di sana di alam lain itu, di alam yang kita belum nyambung ke sana, nanti sudah mati baru kita nyambung ke sana. Itu Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran, memberi rekamannya melalui Al-Quran kepada kita supaya kita jangan sampai kecemok. Jangan sampai kita kesasar ke sana seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi. Mereka menyesal, mereka ingin balik ke dunia. Kenapa? Kepedihan yang mereka rasakan. Sejak kapan? Sejak kematian mereka sampai saat ini. Nah, saudara muslimin, kalau kita membayangkan seperti itu, naluri kita kemudian berkata, bisa.
Tapi kita nggak bisa seperti itu, karena kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengimani, maka kita luruskan keimanan kita baikkan persangkaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita benamkan perasaan-perasaan yang dongkol, perasaan-perasaan yang kurang baik, menganggap Allah tidak adil dan seterusnya, kita buang jauh-jauh karena Allah Maha Adil. Keadilannya di mana? Allah tunjukkan jalan untuk kita. Allah berikan contoh pada kita. Allah berikan kenikmatan fasilitas kehidupan kepada kita. Allah bimbing melalui pembimbing yang luar biasa berupa Rasulullah SAW. Ya, para sahabat dulu itu ya sama diceritakan orang-orang yang terdahulu. Kok Allah kan tidak adil. Rasulullah SAW memberi gambaran yang nyata kepada mereka, sehingga mereka para sahabat Nabi SAW sami'na wa ata'na, sehingga mereka tahu seperti itu, mereka kencang, ya mereka kencang, sedekah mereka kencang, kebaikan mereka kencang, semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena ujung-ujungnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu sikap sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semestinya menjadi sikap kita juga. Ketika mendengar kabar seperti itu, kita kemudian fafirru ilallah, cepat-cepat ya berlari menuju Allah Subhanahu Wa Taala, ya menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kali ini jawaban yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi penyejuk kita ya untuk senantiasa berpikir positif kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Saya menuju ke ruang ibu jamaah. Dipersilakan satu jiwa satu tanya. Silakan, tidak ada pelan-pelan di sini. Iya. Ya, baru-baru ini kita ya karena kita nggak tahu prosesnya, tahu-tahu ada press-pressnya seperti itu dan itu biayanya juga banyak. Inilah efek dari pemimpin yang kita pilih. Ya, kalau pemimpin bangsa ini tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka melakukan sesuai dengan pemikiran mereka. Mereka yang punya kekuasaan, mereka yang pegang anggaran, mereka yang punya tanda tangan, bisa sangat mungkin bisa melakukan hal-hal yang di luar Allah. Ya, kalau kita hubungan dengan aturan dan sesuai jelas tahu apa manfaatnya rohani ini? Ya, apa manfaatnya? Apa tidak cukup dengan bertemu di muka bumi sehingga mereka membuat terowongan-terowongan seperti itu? Ada. Dan kita semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kita tetap terjaga keimanan kita. Ya. Juga kita nggak tahu apa maksud bangunan seperti itu, manfaatnya apa, nggak bisa mikir. Wong neng dolin enak. Perlu biaya yang besar untuk membuat terowongan, perlu perawatan yang luar biasa, perlu penjagaan yang luar biasa. Ada apa di terowongan itu? Saya sendiri nggak bisa tahu. Kira-kira gelap, paling gara-gara sih, gelap-gelap.
gegeran di blocking, ya. Jadi kamu tuh, saya juga ya, nyesel, Wong sementara banyak rakyat yang kurang makan, banyak rakyat yang tidak bisa mencukupi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, dibikin untuk bangun trauma, nggak ada perlunya. Menurut saya seperti itu, nggak ada perlunya. Tapi wong itu kebijakan pemerintah, belum itu pemerintah kita, belum itu pilihan rakyat. Ini efek dari pilihan rakyat. Sopo sing pilih, kita nggak pilih ya wis. Yang pilih kan mereka, tapi mereka yang dan masyarakat ini sikap kita bagaimana? Mari kita menjaga keimanan kita. Terus jangan sampai kita kendor di dalam menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang benar. Walaupun sudah berusaha dibengkokkan. Ya, sudah berusaha dibengkokkan sedemikian rupa, sudah berusaha diselewengkan sedemikian rupa, namun kita tetap yakin kebenaran pasti. Kalaupun kita tidak mendapatkan di dunia, mudah-mudahan perjuangan kita diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur terowongan itu ya fungsinya untuk apa? Tidak jelas. Terowongan toleransi. Lauk yang diruntus lauk. Paling selfie, ya, Bu, selfie paling ya. Wah, terowongan. Oh, benar. Jadi itulah akhir zaman ya, membangun hal-hal yang tidak perlu itu muncul sedemikian rupa, menggusur orang-orang yang tidak bersalah juga muncul sedemikian. Mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat-cepat kita diberikan pemimpin yang adil yang bisa membawa negara ini dengan sebaik-baiknya menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, pokoknya dulu pas Desember itu mau dulu ya, Jakarta itu kan dataran rendah, ya, lebih rendah dari Surabaya. Kalau banjir itu sudah biasa. Oke, kita kalau alhamdulillah mudah-mudahan juga tidak. Aku tidak bisa membayangkan orang Kristen berduduk di situ dengan pakaiannya yang seperti itu. Muslim yang tidak kuat iman berduduk di situ. Terus dan di atas kan kelihatan orang banyak, ini di bawah kan terbatas. Dan suasananya itu lain loh. Suasananya itu lain. Sinar-sinar yang dibikin itu lain, penuh dengan kemesraan dan kesyaduan. Deloknya video yang 20 krono tenang loh. Kalau ini dua orang seminggu, ya, gitu Bu ya. Dengan mata, monggo. Teman sekalian, akhirnya kita dibangun ada kegiatan-kegiatan yang bisa diatur di dalam Pak Kiai. Yang pertama, insya Allah kita jangan sampai aktif kita, jangan sampai aktif kita mengikuti sesuatu yang ada dasarnya. Yang kedua, kita mesti berkomitmen untuk mengikuti jalan Nabi. Dan insya Allah yang terakhir baru saja disampaikan sedekah, bahwa jangan mengira sedekah itu yang namanya hadiah itu hanya pada nyumbang masjid, nyumbang sekolah, tapi makan kita yang panjenengan sumbangkan, sedekahkan kepada makan bareng kajian anak ini jadi amal. Yang kemudian yang kedua ada amanah, maaf saya sampaikan amanah dari Ketua Takmir. Beliau hari ini mempunyai kesibukan di Nowo. Panjenengan yang belum menerima surat edaran bersedia menjadi donatur
tanah masjid, bisa menghubungi panitia, bisa menghubungi disponible di sini, atau bisa mengambil di atasnya kotak tempat kotak amal itu sudah disediakan. Terima kasih. Mari kita tutup. Sebelumnya di mohon doa kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan bil hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ansur ikhwanana muslimina wal mujahidin wal mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina wal mujahidin wal mustad'afina fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian bermanfaat. Wa ma ta'ala illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.